Kalau saya tanya soal hari kemerdekaan Indonesia, jawaban Anda pasti satu tanggal kan? Nah, pembahasan kita kali ini akan mengungkap sebuah babak sejarah yang mungkin bakal mengubah jawaban Anda selamanya. Yuk kita mulai? Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang mungkin bikin kaget. Selama ini kita tahu satu tanggal keramat itu. Tapi, gimana kalau saya bilang ada proklamasi lain yang dikumandangkan jauh sebelum itu? Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, tanggal yang kita semua hafal di luar kepala. Tapi di sisi lain, ada tanggal dan nama yang mungkin baru pertama kali kita dengar. 3 tahun loh, 3 tahun sebelum proklamasi di Jakarta, seseorang bernama Nani Wartabone udah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi siapa sih dia ini sebenarnya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian pertama, hari kemerdekaan yang berbeda. Coba bayangkan, 3 tahun sebelum proklamasi yang kita kenal, di Gorontalo bendera merah putih itu sudah berkibar gagah diiringi lagu Indonesia Raya. Inilah kisah proklamasi Gorontalo. Tapi pertanyaannya, siapa orang yang seberani itu? Nah, di balik semua ini ada sosok yang ya bisa dibilang pemberontak yang tak terduga, Nani Wartabone. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ada semacam konflik batin gitu di dalam diri Nani Wartabone. Bapaknya itu kerja buat Belanda, seorang pejabat, tapi anaknya malah benci banget sama penjajah. Pengalamannya di sekolah, di mana guru-gurunya selalu ngerendahin bangsanya sendiri, itu justru jadi bensin yang nyalain api nasionalisme di dalam dirinya. Dari sinilah semuanya berawal, dan api perjuangan itu, akhirnya bener-bener membakar seluruh Gorontalo. Puncaknya ya di hari itu, hari kebebasan Gorontalo. Yuk, kita lihat detik-detik menegangkannya. Coba bayangin deh suasananya. Murni pakai kekuatan rakyat, Nani Wartabone dan pasukannya berhasil ngerebut kekuasaan dari tangan Belanda. Hari itu juga, di depan sebuah gedung yang sekarang jadi kantor pos Gorontalo, untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar diiringi lagu Indonesia Raya. Dan puncaknya, Nani Wartabone sebagai ketua Komite 12, semacam panitia perjuangan gitu, maju dan menyampaikan pidato kemerdekaannya. Dan ini poin yang paling penting. Aksi heroik ini secara resmi mengakhiri bukan setahun 2 tahun, tapi 265 tahun kekuasaan Belanda di tanah Gorontalo. 2,5 abad lebih. Ini momen yang benar-benar mengubah sejarah. Coba kita resapi kekuatan kata-katanya. Ini bukan cuma pidato biasa loh. Ini adalah sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan kedaulatan yang diucapin dengan keyakinan penuh, dengan semangat yang membara, 3 tahun sebelum dunia mendengar proklamasi dari Jakarta. Tapi, seperti kisah pahlawan pada umumnya, selalu ada harga yang harus dibayar. Kemenangan di Gorontalo ini bukan akhir dari cerita. Justru, ini adalah awal dari babak penderitaan yang harus dia hadapi. Sayangnya, rasa gembira karena merdeka itu nggak bertahan lama. Kenyataannya pahit banget. Pihak kolonial jelas nggak terima, dan mereka membalas dengan sangat keras. Dan akibatnya, berat sekali. Nani Wartabone ditangkap, disiksa, diancam dengan cara-cara yang nggak bisa kita bayangin. Tujuannya satu, buat ngancurin semangatnya. Tapi luar biasanya, biarpun dipindahin dari satu kota ke kota lain buat diadili, keyakinannya itu nggak pernah goyah sedikit pun, dia tetap teguh. Terus, setelah semua perjuangan dan penderitaan itu, gimana akhir kisah pahlawan kita ini? Nah, babak terakhir hidupnya ini mungkin yang paling bikin kita kaget, meninggalkan sebuah warisan seorang petani. Jadi, pas dia akhirnya bisa pulang ke Gorontalo, sambutannya itu luar biasa. Dia dielu-elukan kayak pahlawan besar. Pemerintah pun nawarin dia berbagai jabatan penting, sebagai bentuk penghargaan atas semua jasanya. Nah, disinilah letak keistimewaannya. Setelah semua yang dia lewati, setelah semua tawaran jabatan mentereng itu, Nani Wartabone menolak semuanya. Dia milih buat kembali jadi rakyat biasa, hidup sederhana sebagai petani di desa Suwawa yang terpencil. Ini benar-benar nunjukin karakter aslinya. Jadi, sisa hidupnya ia habiskan dengan sangat tenang dan damai, jauh dari gemerlap kekuasaan yang pernah ada di depan matanya. Beliau wafat pada tanggal 3 Januari 1986, tepat saat azan sholat Jumat berkumandang. Ia pergi sebagai seorang petani yang pernah memerdekakan tanah kelahirannya. Kisah Nani Wartabone ini jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa sejarah sebuah bangsa itu seringkali dibangun dari kepingan-kepingan kisah pahlawan lokal yang mungkin kita nggak pernah dengar. Ini jadi bikin kita mikir ya, berapa banyak lagi sih cerita-cerita hebat seperti ini yang masih tersembunyi di luar sana, yang menunggu untuk ditemukan?